square planar ya, atau segi empat datar ini ya, segi empat datar, itu kalau kita lihat dari hibridisasi orbitalnya, itu adalah menggunakan hibridisasi DsP2 ya, DsP2 ya, DsP2. Berarti kalau DsP2 untuk elektron valensinya atau orbital dari atom pusat yang digunakan sebagai aseptor pasangan elektron ya dari satu ligan, itu adalah melibatkan orbital, satu orbital D, satu orbital S, dan dua orbital P ya, DsP2. Jadi ada 4 buah orbital ya, ada 4 buah orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital hibrid DsP2. D-nya di sini karena adalah senyawa kompleksnya ini adalah merupakan segi empat datar ya. Berarti orbital D yang terlibat di sini itu adalah orbital dx kuadrat y kuadrat ya. Pada bidang square planarnya itu adalah orbital dx kuadrat y kuadrat. Kemudian orbital S ya, karena orbital S adalah berbentuk bola. Kemudian dua orbital P ya, karena hibridisasinya adalah DsP2. Berarti orbital P yang terlibat atau yang berhadapan langsung dengan 4 buah ligan square planar itu adalah orbital Px dan orbital Py. Berarti di sana yang bedanya dengan kompleks oktahedral, kalau pada kompleks oktahedral itu ada 6 buah ligan ya, kalau ini ada 4 buah ligan. Berarti 2 ligan bidang oktahedral yang tidak ada di situ adalah untuk bidang dz kuadrat ya, dz kuadrat atau pz ya, atau pz. Jadi 2 ligan oktahedral hilang, tinggal bidang segi empat datar ya, sehingga yang berinteraksi adalah orbital dx kuadrat y kuadrat dan orbital px dan py serta orbital s ya. Jadi di situ. Nah, kenapa harus ligan medan kuat, adik-adik ya? Kenapa harus ligan medan kuat? Karena di sana elektron yang ada pada orbital D itu adalah dipaksa untuk berpasangan karena di situ kan D8 ya, D8. Sehingga ke-8 pasang elektron itu akan mengisi pada orbital DXY, DXZ, DYZ dan DZ kuadrat ya. Itu adalah merupakan orbital-orbital non-bonding sigma ya. Jadi orbital bonding sigmanya itu adalah pada orbital DX kuadrat Y kuadrat ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau adik-adik menghitung harga JFSE-nya ya, nanti dicek di buku Meissler ya, untuk kompleks square planar ya, atau segi empat datar ya, dicek di sana. Bagaimana splitting orbitalnya ya, splitting orbitalnya. Tentunya nanti splitting orbitalnya itu adalah melibatkan satu orbital D kuadrat Y kuadrat ya, yang untuk bonding S dan P ya. Jadi dari situ nanti dihitung. Ya. Pada kompleks square planar itu adalah yang mempunyai harga CFSE paling tinggi ya. Harga CFSE paling tinggi. Walaupun kalau nanti adik perhatikan, kalau dilihat dari VSEPR itu mestinya untuk senyawa kompleks dengan bilangan koordinasi 4 itu tolakan yang paling optimum untuk tolakan pasangan elektron ya pada kualiter luarnya itu yang paling optimum kalau dia mempunyai struktur tetrahedral kan gitu ya, yang mempunyai struktur tetrahedral. Tapi karena di situ ada orbital D gitu ya, ada elektron pada orbital D, maka kalau kita lihat yang stabilitas dari suatu senyawa kompleks di samping dilihat dari VSEPR-nya, kita juga bisa melihat dari harga CFSE-nya ya, energi stabilisasi medan kristal, di mana harga CFSE dari kompleks square planar khususnya untuk D8 itu yang mempunyai harga CFSE paling tinggi. Sehingga diduga kenapa struktur square planar atau segi empat datar itu untuk D8 paling stabil, karena harga CFSE itu mampu mengalahkan dari tolakan pasangan elektron pada kulit terluarnya ya. Jadi untuk VSEPR ini biasanya berlaku untuk kompleks D0, D5 atau D10. Seperti itu kira-kira ya adik-adik ya. Nah,
Adanya helingan sterik yang berkurang ya, khususnya pada sepanjang sumbu DZ kuadrat gitu ya, pada sumbu DZ kuadrat, yaitu sumbu yang tegak lurus ya, dengan bidang molekuler ya. Ini akan memperbesar pentingnya mekanisme melalui jalur asosiasi ya. Nah, ini berbeda dengan pada kompleks oktahedral. Kalau pada kompleks oktahedral, mekanisme reaksinya itu probabilitasnya ada dua kemungkinan ya. Satu melalui jalur disosiasi ya, yang kedua adalah melalui jalur asosiasi. Sementara untuk kompleks square planar gitu ya, karena halangan sterik yang semakin berkurang khususnya pada orbital PZ ya, orbital PZ yaitu orbital yang tegak lurus dengan bidang segi empat datar ya, maka ini adalah memperkuat untuk terjadinya mekanisme melalui jalur asosiasi ya, melalui jalur asosiasi. Jadi pada kompleks square planar itu mekanisme yang paling memungkinkan itu adalah melalui jalur asosiasi. Sementara untuk melalui jalur disosiasi itu sangat tidak memungkinkan terjadi ya, sangat tidak memungkinkan untuk terjadi. Seperti itu kira-kira masih bisa diikuti, suara saya juga masih terdengar dengan baik oleh adik-adik? Masih, Pak. Oke ya. Jadi reaksi substitusi ya pada kompleks square planar itu adalah bersifat stereospesifik ya, stereospesifik. Artinya apa? Artinya adalah untuk reaktan trans itu akan menghasilkan produknya adalah trans ya. Sementara untuk reaktan cis itu akan menghasilkan hasil yang cis ya. Nah, ini juga berbeda dengan kompleks oktahedral kemarin ya. Kalau untuk kompleks oktahedral yang hasil reaksinya adalah bersifat stereospesifik, itu kalau untuk mekanisme reaksi disosiasi kemarin kalau melalui media tetragonal piramid ya, kalau itu adalah mekanisme asosiasi itu adalah melalui arah serangan cis ya, yang reaksinya adalah stereospesifik ya. Selebihnya kalau melalui media TBP itu akan terjadi produk campuran ya. Kalau melalui arah serangan trans khususnya untuk reaktan cis itu yang menghasilkan reaksi campuran, sementara untuk reaktan trans akan menghasilkan produk cis ya, itu ya. Jadi sekali lagi ada dua hal yang membedakan antara kompleks oktahedral dan square planar. Kalau untuk square planar, mekanisme reaksinya pasti melalui jalur asosiasi, kemudian hasil reaksinya itu adalah bersifat stereospesifik, gitu ya, stereospesifik. Itu yang bisa dicatat ya dari dua mekanisme untuk reaksi senyawa kompleks ya. Kemudian mekanisme reaksinya di sini karena melalui jalur asosiasi ya, maka ligan tinggalan X ini akan digantikan oleh ligan masukan Y ya. Jadi dari sini karena mekanismenya adalah melalui jalur asosiasi, bisa kita pastikan bahwa kelajuan reaksi itu adalah dipengaruhi oleh karakter dari ligan masukan ya Y, kemudian juga dari reaktannya atau reaksinya itu adalah merupakan mekanisme reaksi orde 2 ya. Jadi ini sama dengan untuk mekanisme asosiasi yang untuk kompleks oktahedral kemarin ya, SN2. Di mana ini sama ya, Y ini adalah konsentrasi ligan masukan, kemudian Ml2AX ini adalah kompleks reaktan ya. Kalau kemarin oktahedral berarti kan di sini Ml5X ya untuk oktahedral, karena ini kompleks segi empat datar ya, berarti ada 4 buah ligan ya, atau ada 4 buah donor pasangan elektron yang terikat pada atom pusat. Nah, kemudian K1 itu adalah konstanta laju asosiasi pelarut ya. K2 itu adalah konstanta laju asosiasi gugus masukan. Jadi yang perlu diperhatikan oleh adik-adik, berarti karakter dari pelarut untuk mekanisme reaksi substitusi pada kompleks square planar itu juga ikut ya berperan pada proses atau bagaimana mekanisme reaksi substitusi pada kompleks square planar itu berlangsung. Ya. Nah, ada beberapa kemungkinan ya kemarin untuk laju itu kan salah satunya ditentukan oleh mekanisme reaksi ya, atau bagaimana suatu reaksi